Oh iya, ini slideshow-nya. Oh, oke, sebentar saya. Besok disiapkan ya, itunya ya materinya untuk dipresentasikan. Sekarang kita masuk ke reseptor tirosin kinase ya. Iya, Bu, baik. Jadi reseptor tirosin kinase itu adalah enzim yang berperan dalam membantu pertumbuhan dan pembelahan sel. Jadi perannya dia lebih dominan ke pembelahan dan pertumbuhan sel. Ya. Nah, reseptor ini ada dua jenis, ada yang aktif dan inaktif. Ya. Bentuk yang inaktif, dia berbentuk monomer, seperti ini ya, monomer. Dia inaktif. Kalau dia ditempel oleh ligan, yaitu reseptor neurotransmitter atau hormon, dia akan menjadi bentuk dimer. Bedanya dua ya. Kalau dimer itu jadi dua, dia bergabung seperti itu. Kalau bentuk ini adalah bentuk yang inaktif, bentuk ini adalah bentuk yang aktif, ya. Sedangkan bagian-bagian sendiri ada bagian ekstraseluler. Nah, ini diumpamakan bagian ini adalah ekstraseluler, ya. Ekstra. Ini adalah ekstraseluler. Ini adalah dia transmembran. Ini adalah membran. Membran siapa? Membran sel. Ya, ini membran. Membran sel. Ini ilustrasinya ini adalah intra, ya, intraseluler, intrasel. Jadi pemicu berupa ligan itu berada di bagian luar. Ya, ketika dia mau mengaktifkan pertumbuhan sel atau perbanyakan, maka dia nempel di reseptor ini di bagian luarnya. Setelah itu dia akan membentuk dimer. Ya, dari monomer akan membentuk dimer. Setelah itu lebih lanjut lagi dia akan menghasilkan berbagai cascade atau rangkaian ya, rangkaian transduksi sinyal. Jadi untuk supaya reseptor ini menjadi aktif, reseptor ini mengalami fosforilasi ya, baik pada ekstraseluler membran maupun intraseluler. Ya, dia mengalami fosforilasi. Karena fosforilasi adalah menghasilkan energi ya. Nah, karena kan dia untuk memberikan sinyal apa semua menghasilkan energi, membutuhkan energi. Nah, ini adalah bagian yang melintas membran ini ada melintas dia di membran ini diumpamakan yang dua garis ini adalah lipid bilayer ya, lipid.
Eh, ibunya aku kenal tuh. Kak, ibunya kemana, Kak? Kental kayaknya. Ntar aku. Libur. Maaf tadi sinyalnya apa? Sinyalnya mungkin apa rendah ya sinyalnya ya. Oke, baik ya. Ibu ulangi ya. Jadi reseptor tirosin kinase itu bekerja dengan menghambat fungsi protein tirosin kinase. Jadi ini ya, Ibu neranginnya dari ini aja dari ilustrasi gambarnya ini. Jadi ini adalah domain ya yang monomer ya. Dia dalam bentuk inaktif. Nah, ketika ligan nempel ke reseptornya ya di site of action, di sini bagian ekstraseluler ini adalah site of action libang dengan ligan. Jadi dia seperti kunci dan anak kunci yang klop gitu. Proteinnya dia bisa nempel di sini. Setelah ligan pemicu stimulusnya nempel di sini, maka dia akan membentuk dimer. Jadi reseptor ini sebenarnya ada di berbagai tempat ya di tubuh manusia dan jenisnya itu juga bermacam-macam ya, diversifikasi variannya. Dilihat dari mana jenisnya, dari bentuk site of action-nya di sini, di bagian ekstraseluler, dia fit dengan ligan yang mana. Jadi dia berada di secara luas, tergantung dia mau pertumbuhan apa gitu yang di sel apa. Jadi dia berada luas di seluruh tubuh dan jenisnya juga banyak ya. Nah, ini di bagian ekstraseluler ya, ekstra di bagian luar tertempel ligan. Setelah ligan atau berupa neurotransmitter, hormon maupun protein yang kecil, dia nempel maka akan menarik monomer lain sehingga berbentuk dimer ya. Kalau dia berbentuk dimer, ini menjadi yang aktif. Nah, reseptor ini ada reseptor tirosin kinase berfungsi untuk apa? Mengatur pertumbuhan sel ya. Oleh karena itu pada ekspresi reseptor ini pada pasien kanker itu lebih banyak ekspresinya. Jadi pasien kanker itu lebih banyak mempunyai reseptor tirosin kinase dibandingkan dengan orang sehat. Oleh sebab itu pertumbuhan selnya ekstensif ya, lebih banyak daripada orang sehat gitu. Nah, setelah si ligan ini nempel, reseptor ini akan mengalami fosforilasi mulai dari domain ekstraseluler di sini maupun sampai ke intraseluler. Nah, setelah mengalami fosforilasi, nanti banyak dia membutuhkan atau tergabung dengan protein-protein lain di dalam tubuh untuk menyampaikan transduksi sinyal ya. Jadi dia di sini aja nempel, tapi di sini setelah di bagian intraseluler nanti ada beberapa jalur yang bisa dilalui ya, tergantung dari ligannya itu apa. Dia bisa mensintesis protein ya, sintesis sel melalui jalur PLC ya, maupun melalui jalur RAS ya, maupun melalui jalur PI3K di sini di bawah ya. Coba kita ini dulu. Nah, ini PI3. Jadi dia ada 3 jalur. Nah, ketiga-tiganya ini dia bisa menimbulkan cascade transduksi sinyal atau rangkaian sinyal
yang dihantarkan oleh protein-protein kecil sebagai messengernya. Ya, banyak protein yang terlibat di sini. Nah, jalurnya itu masing-masing. Tapi ketiga jalur ini, PLC, PI3K maupun RAS, semuanya akan menghasilkan bekerja sama dengan messenger, yaitu protein kecil untuk menyampaikan sinyal. Banyak sekali yang terlibat di situ. Nah, nanti dia akan menembus inti sel, ya, menembus inti sel. Dia akan menstimulasi DNA untuk melakukan transkripsi, ya, transkripsi kode material genetik pada DNA. Dia melakukan transkripsi dulu, ya, artinya dia mengcopy DNA yang kan DNA itu kan di dalam rangkaian DNA. Kalian udah belajar belum? Jadi di dalam DNA itu kan ada banyak ya, ada rangka perintah-perintah atau kode-kode ya. Misalnya kode A, A, B, C, D itu kode untuk sintesis protein apa misalnya kan. Nah, itu panjang. Itu terdiri dari 4 nukleotida. Udah belajar belum tentang molecular biology? Udah belajar belum? Udah Bu yang AUGC gitu ya Bu. Ya, itu kan di dalam DNA itu kan banyak. Nah, dalam rangkaian kode-kode itu ada satu region ya di mana dia bisa kode-kode tersebut mensintesis protein tertentu kan. Nah, ini messenger reseptor tyrosine kinase dia akan masuk ke inti sel dan menempel sesuai dengan perintah ligannya ini apa? Dia akan mengkode ya, mengcopy. Kan DNA itu kan blueprint ya, blueprint tempat disimpan ya perintah-perintah di dalam inti sel itu ya. Nah, dia mengkode protein di situ, mengcopy. Nah, dibawa oleh messenger RNA ya, dibawa oleh messenger RNA keluar lalu disintesa lah timbullah perkembangan sel dari sana ya, berasal dari sintosis. Jadi seperti itu kerjanya. Nah, ada 3 jalur ini semua sama ya. Jalur PLC itu sama, dia akan mensintesis sel ya. Sel itu kan berasal dari protein-protein seperti itu. Nah, itulah reseptor tyrosine kinase. Nah, ekspresinya pada orang sakit kanker itu lebih tinggi ya ekspresi protein ini. Jadi reseptor-reseptor ini banyak terdapat pada orang yang menderita kanker dibandingkan dengan manusia sehat ya, orang normal. Tapi ada mekanisme umpan balik juga ya. Ketika ada perintah ligan nempel di reseptor itu, kemudian ada rangkaian kasket untuk memerintahkan DNA ya. DNA keluar membawa kopi ya, messenger RNA dibawa keluar sel, messenger RNA-nya selanjutnya dirangkai menjadi asam amino. Tadi kan itu kodenya, blueprint-nya ya kan, cetakannya. Setelah itu dia dirangkai di ribosom, lalu mengalami folding ya. Nah, lalu itu semua membentuk komponen-komponen ya, komponen-komponen sel. Jadi dia misalnya dia ada faktor tertentu yang apa? memerintahkan untuk mengalami pertumbuhan. Pertama-tama dia akan mengalami ini dulu, pertumbuhan atau perkembangan sel. Misalnya intinya jadi 2 ya kan, kemudian ribosomnya, kemudian apa, retikulum endoplasmanya berkembang gitu lama-lama dia akan setelah mengganda, membesar, mengganda, lama-lama dia akan mitosis ya, mengalami pembelahan. Nah, disitulah terjadi perkembangan sel ya, pertumbuhan sel menjadi banyak seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Jadi reseptor RTK ini merupakan reseptor yang bertanggung jawab untuk berbagai respons seluler, terutama yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan sel. Ya, merupakan reseptor transmembran, artinya dia melewati membran yang berfungsi sebagai reseptor, di dalamnya ada sitoplasma.
Ya, reseptor ini merespon terhadap berbagai ligan seperti insulin. Jadi dia juga ditempeli oleh insulin karena kan insulin itu kan disintesa ya di pankreas ya. Nah, jadi bukan cuma insulin tapi berbagai tempat ya di berbagai tempat di dalam tubuh kita dia juga terdapat ya di endotel, vaskuler, trombosit, fibroblast, epidermis serta faktor pemicu kolonisasi makrofag gitu. Jadi mekanisme kerja reseptor tadi, Ibu udah jelaskan tadi dengan mengikat ligan pada dua reseptor membentuk dimer aktif. Dimer aktif ini dikenal dengan tyrosine kinase nah, setelah menjadi dimer aktif maka akan terjadi fosforilasi ya, yaitu melekatkan gugus fosfat baik pada domain ekstraseluler maupun pada domain intraseluler. Kenapa disebut reseptor tirosin kinase? Karena banyak mengandung asam amino tirosin ya. Tirosin adalah salah satu jenis asam amino. Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa proses aktivasi reseptor tirosin kinase adalah sebagai berikut. Dua molekul akan saling berikatan membentuk dimer ya. Kemudian dia akan bentuk dimer ini merupakan bentuk yang aktif dan mengalami fosforilasi. Tapi setelah dia menempel satu sama lain membentuk dimer, dia akan mengaktifkan ada protein-protein yang lain terlibat ini, contohnya yang warna biru, dia akan terlibat ya. Di sampingnya warna biru banyak lagi protein lain yang terlibat ya. Pada jalur 3 tadi ya, ada RAS, PI3 maupun dari apa tadi? Satu lagi, PI3K. Ya, ada 3 tuh di atas. Kemudian protein ini, nah ini yang lebih detailnya, ini anggapnya udah dimer, dia udah nempel, kemudian dia ada protein-protein kecil di sini sebagai messenger, ya. Kemudian dia akan rangkaian ini beberapa tahap ya, bukan hanya satu tahap, akan masuk ke inti sel ya, untuk selanjutnya mengalami perintah untuk perbanyakan ya, perbanyakan sel. Nah, mekanisme perkembangan sel pada manusia normal dan penderita kanker itu ada beberapa defek atau kelainan ya. Nah, untuk perkembangan, untuk manusia normal biasanya perkembangan atau pertumbuhan sel untuk mengganti jaringan baru atau pertumbuhan itu biasanya ada mekanisme umpan balik atau ada pengaturnya, regulatornya ya, tumor supresor, namanya P53. Tumor itu merupakan tumor supresor. Tapi pada penderita kanker, tumor supresor ini P53 yang sering disebut itu P53, dia tidak bisa bekerja, dibuat inaktif ya. Karena P53 misalnya ada suatu organ yang tumbuh nih, oh udah cukup, dia akan cukup menekan gitu kan, memberitahu bahwa suatu sistem udah cukup, ini nggak boleh lagi membentuk sel. Tapi pada pasien kanker, P53 ini seakan-akan dia tidak bisa menghentikan pertumbuhannya. Ya, jadi proses dari nempel ke ligan itu terus berlangsung tanpa ada henti. Seperti itu. Ya. Karena dalam tubuh kita semuanya kan serba diatur, sebenarnya ada pengaturnya. Baik yang Ibu sering cerita bahwa neurotransmitter tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu diatur, mengalami degradasi. Begitu juga pertumbuhan sel. Ya, ada pengaturnya yaitu tumor supresor. Ya, P53 itu tadi. Tapi pada pasien kanker P53 itu tidak aktif untuk menekan pertumbuhan. Jadi dia seperti tidak tidak punya wewenang gitu, sudah dibikin inaktif dengan mekanisme si sel kanker menghijack ya, menghijack tubuh kita untuk melakukan pertumbuhan, sehingga pertumbuhan itu tidak terhenti, tidak bisa stop, tidak bisa diperlambat, terus aja gitu. Ya harusnya
5-3 itu bisa menghentikan pertumbuhan sel pada orang normal. Nah, pertumbuhan sel itu semua organisme memulai kehidupan dari satu sel, ya sama kita juga mulainya dari satu sel, ya manusia juga. Karakteristik sel organisme hidup melakukan pertumbuhan dan reproduksi. Sel membelah menjadi 2. Sel baru tadi membelah lagi, selanjutnya menjadi besar dan banyak, ya. Nah, pada manusia normal juga terjadi mekanisme self destruction. Jadi dari dalam tubuh kita ya, misalnya sel yang sudah mengalami sudah tua gitu kan, sudah itu dia akan mengalami hancur ya, apoptosis atau mekanisme penghancuran diri ya, menjadi bodies kecil seperti ini. Tapi pada tumor itu penghancuran diri ini pada sel-sel itu tidak terjadi, sehingga selnya itu makin banyak dan numpuk, ya. Membentuk misalnya tumor dari jaringan kan seharusnya membelah juga kita, walaupun kita nggak terasa ya, nggak terasa manusia sehat itu mengalami regenerasi, mengganti sel-sel yang rusak. Tapi, dia kalau sel tubuh kita mengalami sudah cukup ya. Nah, sel-sel yang tua itu mengalami apoptosis ya, atau sel-sel yang defek ya, sel yang mengalami kelainan akan mengalami apoptosis dengan sendirinya. Tapi pada sel tumor hal itu tidak terjadi ya. Nah, ini siklusnya. Kalian juga mungkin sudah belajar siklus sel, untaian kejadian di mana sel menduplikasi gen ya, kemudian sintesis komponen sel, pembelahan jadi 2. Proses ini di bawah kontrol genetik ya. Kemudian fase dari siklus sel, fase G1, gap 1 ya, dia melakukan persiapan ya. Melakukan persiapan selnya itu menjadi besar, ya mulai terjadi pemisahan ya di badan-badan sel itu menduplikasi ya, misalnya menjadi 2, semuanya menjadi 2, bertumbuh. Sebelum dia akhirnya mensintesa berbagai organel-organel yang dibutuhkan dalam satu sel utuh. Lalu setelah itu pada fase mitosis terjadi pembelahan ya. Fase mitosis itu kan dibagi-bagi lagi ya menjadi berbagai tahap ya, masih ingat nggak? Anafase, telofase, terus apa lagi? Metafase, yang seperti itu ya. Itu adalah mulai dari pembentukan 2 sentromer, sehingga DNA itu mengganda, menebal, jadi benang-benang kromatin, lalu memisah. Intinya memisah, nah organel-organel yang udah ganda itu juga jadi memisah. Ya. Itu tahap pembelahan selnya. Jadi tadi pada siklus sel kanker itu hilangnya kontrol. Ya. Tidak terjadi kontrol. Ya, udah banyak nih, udah cukup, itu nggak ada. P53-nya inaktif ya, sebagai regulator. P53 adalah tumor supresor ya, yang merupakan tumor supresor. Ada pada manusia sehat dan penderita. Tapi pada manusia sehat dia berfungsi menekan pertumbuhan ya. Jadi dia merupakan regulator atau pengatur di dalam tubuh kita untuk stop sudah pertumbuhannya, jangan tambah lagi. Tapi kalau pada kanker, P53-nya ini menjadi inaktif. Nah, ini beberapa kanker itu kan kalian sudah paham ya, itu merupakan pertumbuhan yang abnormal dan penyakitnya itu banyak sekali menghabiskan biaya ya. Beberapa perbandingan di sini antara sel kanker dengan dan penyebab menjadi kanker gitu sel atau tidak menjadi healthy itu dari beberapa komponen, diantaranya berat badan kita harus menjaga ya, kemudian makan makanan ya, makan makanan buah-buahan, sayuran, serat, diet tinggi fiber maupun kacang-kacangan ya. Kemudian exercise juga, itu untuk
membantu pencegahan kanker, kemudian juga menyusui ya. Nah, kalau di penderita kanker biasanya physical activity-nya kurang, walaupun nggak selalu ya. Kadang-kadang ada faktor intrinsik, yaitu berupa gen yang diwariskan itu juga dapat memicu terjadinya kanker. Tapi lifestyle kita, gaya hidup itu juga bisa menekan ya, mengurangi insiden atau kejadian terekspresinya tadi kanker itu tadi ya. Alkohol juga diduga penyebab daripada memicu terjadinya kanker ya. Profil sel kanker, jadi dia pertumbuhannya tuh kalian lihat di sini ada figur di sini ada apa yang di sini kan ini ya bagus gitu kan, teratur. Kalau di sini bentuk selnya beda, numpuk-numpuk ya udah lebih ya. Lihat nih, seperti itu. Dan juga dia bisa menyebar, lihat dia menyebar ke pembuluh darah ya, lepas gitu. Kalau dia menyebar lepas ke pembuluh darah biasanya pada stadium berapa tuh? Stadium 3 ya dia udah menyebar. Nah, itu dia kalau misalnya dia bisa berubah bentuk ya. Itu yang dinamakan metastasis ya. Dia bisa bisa misalnya tadinya di limpa, dia di jaringan limpa aja, dia bisa nempel lagi di tempat lain menjadi jaringan yang ditempeli. Ya, misalnya menjadi kulit ya. Jadi kankernya di samping kanker limpa ada kanker kulit juga. Itu yang dinamakan metastase. Karena apa terjadi? Karena selnya lepas masuk ke dalam pembuluh darah ya. Kemudian dia mau terbawa oleh pembuluh darah ke jaringan. Seperti itu, ya. Dia juga abadi karena tidak mengalami apoptosis. Nah, karena di sini selnya menumpuk, tentu dia juga membutuhkan pembuluh darah, ya. Jadi dia mengalami, jadi dia memicu terjadinya apa? Angiogenesis, ya. Pembentukan pembuluh darah ya untuk mengaliri darah. Karena kan ini yang normal cuma gini, tapi dia numpuk-numpuk jadi dia menjadi terbentuk juga angiogenesis di situ. Ya, pembuluh darahnya terbentuk. Nah, apa sih penyebabnya? Ada mikroorganisme yang diduga menjadi penyebabnya ya, berdasarkan penelitian. Ada virus, yaitu virus Epstein-Barr ya. Jadi virus itu kenapa virus ini bisa menyebabkan kanker? Karena dia bisa mentransfer materi genetik ke manusia ya. Bisa mentransfer sehingga dia bisa mengalami pertumbuhan ya. Untuk Epstein-Barr menyebabkan nasofaringel. Untuk hepatitis B ya, hati-hati ya hepatitis B. Karena itu mudah menular virusnya ya, airborne ya kalau nggak salah. Dia menyebabkan kerusakan di hati ya, karsinoma. Kalau ada oma berarti itu ada di dalam jaringan ya, karsinoma oma. Nah, ini ada juga herpes, virus herpes menyebabkan kanker juga. Kemudian HPV, human papilloma virus, menyebabkan kanker leher rahim. Karena dia juga ditularkan melalui hubungan seksual ya, sehingga harus berhati-hati untuk para wanita ya. Nah, kita juga harus maksudnya apalagi jika berkeluarga harus yakin bahwa pasangan itu satu ya, karena bisa menularkan virusnya ya. Nah, menularkan virus dan juga menyebabkan kelainan atau pertumbuhan sel yang tidak diinginkan, yaitu ada anal karsinoma ya di anus, ada serviks di leher rahim ya. Ini karena apa? HPV, human papilloma virus penyebabnya. Kemudian ada di bagian leher dan kepala ya. Terus ada juga human T lymphotropic virus menyebabkan kanker di daerah T sel ya di bagian imunologi ya di respons sel imun ya pembentuk imunologi yaitu sel T limfoma. Itu ya. Jadi itu adalah faktor dari
mikroorganisme virus. Nah, faktor lingkungan apa? Kalian harus tahu juga bahwa paparan UV itu merusak menjadi kanker kulit. Kemudian pajanan bom ya, contohnya di Hiroshima dan Nagasaki, kejadian leukemia dan kanker lainnya meningkat. Kemudian pajanan sinar X, kemudian ada pajanan uranium, ya, uranium radioaktif ya, dan asbes yang untuk atap itu terkait dengan kanker paru ya, karena dia bisa terhirup ya asbes itu. Kemudian ada pajanan gas radon yang dari tanah ya, gas radon itu dari tanah, makanya hati-hati juga kalau apa mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari dalam tanah, terutama di gunung berapi. Ya, misalnya umbi-umbian itu harus dicuci bersih, di apa yang ada item-itemnya itu di dalam itu harus dikorek gitu kan. Jangan karena apa? Bisa jadi ada radon ya di situ. Atau logam berat. Makanya harus bersih juga dari makanan yang umbinya sehat tapi radon yang menempel di kulitnya itu kan, atau di kulitnya itu, atau kacang yang nggak bersih, kacang rebus, ya bisa menyebabkan kanker juga, ya, gitu. Kemudian dari faktor yang lingkungan lain adalah obat-obatan. Hormonal ya, obat hormonal, obat kontrasepsi oral dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Kemudian steroid jangka panjang meningkatkan risiko kanker hati, ya. Kemoterapi dan radioterapi meningkatkan resiko kanker. Yang kedua ya, bahan-bahan kimia karsinogen. Nah, kalian nih hati-hati nih kalau perhatikan ya, kalau bekerja di lab ya. Bahan-bahan itu yang strukturnya aromatis ya, struktur aromatis apa? Benzen ya. Nah, itu benzen itu karsinogenik. Jadi hati-hati, pakai sarung tangan, pakai masker atau Google kacamata ya, jangan sampai terpercik, terhirup. Nah, jangan tuh. Bahan-bahan kimia juga tertentu menimbulkan karsinogenik ya. Metanol juga, metanol walaupun nggak menimbulkan karsinogenik, dia hepatotoksik ya. Tapi benzen itu adalah karsinogenik. Dan juga apa? Kalian perhatikan, hati-hati juga ketika pegang iodium ya, iodium itu. Jangan nih main hirup-hirup aja mentah. Sekarang juga iodium juga terlalu apa, nggak boleh untuk luka juga itu udah kayaknya udah, makanya betadine kan udah nggak beredar kan. Nah, kemudian diet kita perhatikan juga, diet tinggi lemak dan obesitas ya. Kemudian alkohol, risiko kanker kepala, leher, dan esofagus, makanan diawetkan, ya, frozen food, dan food process yang makanan ya misalnya kayak jadi berubah bentuk gitu. Misalnya ayam kan bentuknya segitu, ada tulangnya udah berubah lagi bentuknya jadi segala macem gitu kan. Nah, itu terlalu over process ya, over process. Jadi dia tuh terlalu berkali-kali proteinnya itu rusak ya, udah dipanas begini, udah dipanas berkali-kali dipanasin itu proteinnya itu jadi rusak ya. Ya, karena temperatur dalam pemanasan itu berulang-ulang kali ya. Nah, untuk ini juga termasuk ya, untuk telur itu kan nggak boleh overcook ya. Jadi boleh well done aja ya, diperhatikan jangan sampai ada di luarnya itu yang kuning-kuningnya itu jadi hijau-hijau, itu proteinnya udah rusak ya. Jadi perhatikan dalam merebus telur, lebih baik kita merebusnya sendiri ya, karena kalau orang yang merebus kan mungkin overcook ya. Faktor lingkungan yang mengubah sel kanker ya, itu peradangan, inflamasi ya kan, yang terus-menerus di saluran cerna, kemudian meningkatkan resiko kanker. Kemudian pajanan sinar matahari, tanning ya, gangguan imunologi, misalnya
X-linked gamma-globinemia gitu kan. Pencegahan kanker gimana? Deteksi dini. Kenapa deteksi dini penting? Nah, ketika kita terdeteksi pada stadium 1 misalnya kan, itu kan sel yang tubuh masih sedikit. Ya, misalnya dia kanker solid ya. Masih kecil, kalau dia belum menyebar bisa dioperasi. Tapi kalau udah menyebar kemana-mana, udah besar, organnya yang terdampak juga udah besar, gimana mau dioperasi? Nah, itulah pentingnya deteksi dini dan screening. Ya, buru-buru tuh kalau udah ada, oh ada gini, udah benjolan. Karena belum tentu dia tuh lambat, prognosisnya bisa jadi cepat. Kalau ada kecil langsung ditangani. Jadi langsung ditangani, dioperasi, belum sempat menyebar. Daripada udah stadium yang tinggi ya, 3-4, dia udah menyebar kemana-mana, mau gimana mau dioperasinya. Gitu. Masa semuanya mau dioperasi kan nggak mungkin ya. Nah, untuk membicarakan kanker sendiri sebenarnya satu yang panjang, karena jenis-jenis kankernya itu juga banyak ya, banyak. Jadi nggak mungkin dalam waktu 2 jam ini bisa mengcover semua. Tapi kalau kalian tertarik untuk membaca, boleh nanti dibaca-baca ya. Kalau tertarik untuk tahu lebih lanjut, boleh nanti saya coba carikan materinya juga banyak, bisa kalian baca-baca ya. Tapi untuk sekarang ini kita hanya fokus bagaimana sih dia bisa tumbuh, gimana dia, kenapa kita pelajari terkait nanti obatnya bekerja di mana, ya. Obat itu bekerja di mana nanti, gitu ya. Kalau kanker paru-paru ya adanya di paru-paru. Ini paru-paru anatominya seperti ini. Nah, untuk jenis-jenis kankernya sendiri, kanker paru-paru dibedakan berdasarkan ukuran selnya, ukuran sel kankernya ya. Ada yang tumbuh dibagi menjadi 3, yaitu jika ada di permukaan itu dinamakan karsinoma ya, squamous karsinoma. Kalau dia ada di dalam paru-paru itu namanya adenokarsinoma. Kemudian kalau dalam ukurannya besar disebut large cell carcinoma ya. Insidennya sekitar 80% dari penderita kanker paru. Small cell lung carcinoma artinya selnya berukuran kecil, small ya. Sel tumornya tumbuh cepat dan bermetastase, dibagi menjadi 2 berdasarkan penyebarannya, yaitu cakupannya terbatas atau luas ya. Dibedakan menjadi limited atau ekstensif ya. Insidennya sekitar 15% ya. Nah, gejala untuk kanker paru ada batuk, pada terdapat darah, kemudian sesak nafas, kemudian nyeri pada dada, bahu, atau lengan atas, lalu dada terasa penuh seperti ada yang mendesak. Nah, untuk pengobatannya ya, terapi kanker paru kan tadi dibedakan antara ada yang kecil bentuk selnya, ada yang besar, non-small cell. Nah, untuk non-small cell ada dibagi menjadi 2, ada stadium 1 dan 2. Ya, seperti Ibu jelaskan, kalau di bagian awal stadium 1 masih kecil itu boleh dioperasi. Kalau stadium 3 dan 4 udah besar, ya mana mungkin dioperasi ya, paru-parunya ya diambil semua, gimana. Ya, makanya penting untuk mendeteksi dini supaya sesegera mungkin ditangani dan dioperasi. Setelah dioperasi biasanya untuk mencegah penyebaran akan dilakukan kemoterapi dan radiasi ya. Tapi kalau dia udah keburu menyebar luas, stadium 3 dan 4, maka akan pengobatannya dengan kemoterapi ya. Kalau dengan kemoterapi artinya apa? Disuntikan ya, disuntikan apa? Obat dari parenteral ya. Itu namanya kemoterapi. Tapi kalau radiasi dengan apa? Dengan sinar, ya.
penyinaran di bagian tubuh tertentu, ya, disinar dengan radioaktif, ya, supaya kankernya mati. Seperti itu. Tapi kalau dia udah menyebar, ya udah disuntik aja, ya, dengan parenteral itu, suntik kemoterapi. Tapi ada juga sekarang itu ada yang selnya itu dibekukan juga, dibekukan dulu. Metodenya ya, metode operasinya. Dibekukan dulu, kemudian dieksisi, diambil ya jaringannya seperti itu. Jadi dia tuh udah beku, udah nggak bisa nyebar gitu, disuntikkan kayak semacam nitrogen cair atau apa ya. Jadi dia beku, mengeras gitu. Ya, dapat seperti itu. Dan kalau kemoterapi itu sifatnya, karena kan dia nggak selektif, ya ada yang selektif juga ya, dia bisa terjadi efek samping yang untuk sel sehat yang lain ya. Tapi kalau misalnya pengobatannya dari monoklonal antibody ya, jadi dia spesifik, dia lebih tidak sekarang tuh banyak ada beberapa pengobatan itu kalau nggak salah di Rumah Sakit Gatot Subroto tuh ada ya monoklonal antibody itu berupa protein. Jadi protein yang cocok nempel di pathway jalur-jalur pembentukan sel ya yang tadi ada jalur PLC. Jalur PLC dia proteinnya apa aja? Dia bisa obatnya itu bisa nempel di mengoccupied site of action di ekstraselulernya ya, ekstraseluler reseptor. Bisa juga dia nempel bekerja di dalam, di jalur-jalur yang 3 tadi, pada protein-protein kecil ya. Nah, dia bisa kerja di situ. Nempel di dalam sel, nempel di protein-protein tertentu pada jalur-jalur yang 3 tadi sehingga apa? Sehingga dihambat ya rangkaian perintah untuk perbanyakan selnya itu dihambat. Seperti itu. Ya, obat-obat bekerja di berbagai jalur dan menghambat enzim-enzim yang bekerja pada jalur tersebut ya. Jadi kerjanya obat itu bisa dari di reseptornya, di ligannya dia antagonis ya, dia nempel di situ sehingga natif ligannya tidak nempel. Obatnya nempel. Natif ligannya tidak nempel. Natif ligan itu artinya yang biasa dia nempel di situ, yang untuk melakukan perintah perbanyakan dia tidak bisa nempel karena udah ditempel dengan obat. Ada juga dia nempel di berbagai messenger-messenger yang ada di dalam sel ya, yang berfungsi meneruskan sinyal untuk perbanyakan sel, dia nempel di situ. Ya, jadi kalian lihat aja misalnya dia berikatan dengan protein cyclin atau dengan perikatan dengan protein mTOR ya, obatnya dibaca tuh nanti. Ya, boleh kalian cari-cari obatnya itu dia kerjanya di mana itu ya. Jadi nggak harus di extracellular domain dari reseptornya ya. Nah, untuk small cell ada 2 karena dia nggak mungkin ya small cell dia nggak mungkin dioperasi karena kan dikit-dikit ya. Kalau yang bentuknya solid tuh bisa dioperasi, kalau yang berbentuk halus ya small cell kayak gitu, dia hanya 2 radiasi dan kemoterapi. Kalau yang limited atau pencakupan penyebarannya sedikit. Kalau yang cakupannya luas hanya di kemoterapi aja. Ya, ini contoh-contoh obatnya namanya kayak gini ya. Nah, contohnya yang direkomendasikan ya seperti itu juga dicampur biasanya ditambah 2 ya. Paksitaxel juga ada yang berasal dari tumbuhan ya, Taxus berasal dari tumbuhan. Kemudian jadi berapa cycle ya regimennya itu. Regimen pengobatannya ada. Jadi kalau obat kanker tuh seperti itu. Jadi berapa kali dia injeksi gitu dalam satu paket itu berapa regimen dosis ya. Nah, seperti itu ya. Untuk preparasinya kalian kalau bisa belajar ya belajar karena untuk preparasinya juga khusus ya, dihitung berat badannya berapa, kemudian dihitung dia per berapa gitu kan, dikalikan, nanti dicampur ya dan infus bisa kayak gitu ya. Ini banyak sekali jenis obatnya. Ya, kalian baca di sini juga.
baca aja. Namanya juga agak-agak susah untuk dipronounce ya. Ini yang paling yang lebih ingat sih cisplatin, paksitaxel tuh ya. Ini juga yang umum dipakai 5-FU ya. Terus sering dipakai banyak sekali jenisnya obatnya. Nah, ini berupa apa? Berupa ini kimia ya, obat kimia atau compound gitu. Tapi ada juga yang Ibu bilang berupa monoklonal antibody, dia nempel di reseptor ya. Ini nama-nama obatnya ya. Kalau tertarik, tapi sebenarnya banyak sekali obatnya itu. Ini ada gefitinib ya. Ini 200 mg, ini yang oral ya. Yang oral yang diminum ya secara oral, ini aturannya pakai. Jadi ini salah satu kanker paru ya, obat kanker paru, gefitinib. Jadi regimen dosisnya juga dihitung nanti berdasarkan berat badan dan ditentukan berapa kali dia berapa tablet konsumsinya dalam 1 hari. Itulah sekilas tentang reseptor tyrosine kinase yang berfungsi untuk perbanyakan sel, dan biasanya dia defek dari reseptor tyrosine kinase itu berada di ekspresinya berada di orang yang menderita penyakit kanker ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Udah paham belum? Ini materinya nggak terlalu banyak. Ada yang ingin ditanyakan, Sally dan teman-teman? Tapi secara umum bagaimana? Apakah udah kayaknya untuk pengobatan seperti itulah apa mekanisme kerjanya, dia nempel di berbagai pathway ya. Jadi kalian jika misalnya membaca brosur, oh iya ini kok yang terlewat minggu ini sih. Tanggal berapa ini? Yang terlewat, nggak ada yang terlewat ah. Ada 2 kali absen ya, Bu? Iya kok, saya bingung jadinya Ini kok ada terlewat. minggu Kita kemarin, ada terlewat ya kelasnya ya? iya Bu. Minggu kemarin kan tanggal berapa, Bu? Yang Sabtu Oh, kemarin. terus gimana dong nih? Jadi Saya 2 kali absennya yang absen. terlewat. Nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, Dua, apa absen yang nggak terlewat? 2 kali absen, Bu, biasanya, Bu. Oh, 2 kali absen aja. Oke, Iya, silakan. Sally dibantu dibacakan, teman-temannya dipanggil. baik. Sarah Purnata Laila, Hadir, Bu. Dia Ayu Primastuti, Hadir, Bu. Anita Rahman, Hadir. Muhammad Romli, Muhammad Romli. Ada, Bu, di partisipan, Bu. Ya. Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Roida Hotmauli, Hadir, Bu. Ada, hadir. ada, Bu. Florita, Hadir, Bu. Putri Lestari Junaidi, Putri Lestari. Enggak ada, Bu, Putri, Bu. Putri nggak ada. Di partisipan saya dicari nggak ada. Terus siapa lagi? Iskandar Hakim, Iskandar Hakim di partisipan ada, Bu. Mia Febriana, Hadir, Bu. Arta Junita, Hadir. Mutiara Andini, Hadir. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Askia Zahra,
Siti Askia ada Bu di Udah? partisipan. Ilmi Aulia, Hadir, Bu. Sally Jadi hadir. yang ada cuma satu ya? Iya, semuanya ada. Silvi hadir, Kak. Iya sih. Ada. Ibu hadir. Udah ya. Absennya satu kali lagi kayaknya Bu. Terus yang satu lagi gimana absennya? Tuh kasihan loh. Iya Bu. Jadi absennya satu kali lagi Bu biasanya Bu. Kalau yang pekan kemarin libur. Hmm. Coba yang satu lagi. Enggak tuh udah semua tuh. Udah semua ya. Nanti ini aja deh kalau ya kita Iya Bu. masih ada beberapa kali pertemuan nih, ada banyak ya. Hmm. Ada 4 kali pertemuan lagi. Nanti di sela-selanya bisa presentasi ya. Disiapkan aja ya. Seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Eh, untuk nanti kalau yang mau baca lebih lanjut boleh nanti Ibu usahakan untuk download materinya ya. Tapi Ibu diingatkan lagi karena ini kan tambahan ya. Nanti ingatkan lagi untuk mendownload apa jika ingin tahu lebih lanjut ya tentang berbagai jenis kanker karena banyak sekali sebenarnya jenis-jenisnya ya. Di bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia panduan atau tata laksana penyakit kanker gitu, ya. Oke, kalau nggak ada, Ibu ucapkan mohon maaf ya. Selamat beristirahat. Mohon maaf jika ada kurang detail atau gimana yang kurang dipahami. Walaupun Ibu udah buka sesi tanya jawab ya. Tapi ya nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Nanti kalau memang masih butuh penjelasan, Ibu coba cari lagi penjelasannya ya. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.